Halo warga intelektual sekalian. Guys, menurut saya ini adalah kasus murtad paling aneh seantero dunia. Jadi guys, beberapa tahun yang lalu ada seorang mantan atlet bulu tangkis. Dia bersaksi dapat wahyu dari Tuhan ketika dia bertapa atau bersemedi di sebuah gunung di Bogor. Ya, katakanlah gunung kembar gitu ya. Jadi dia mengaku sebagai rasul. Nah, ketika dia mengaku sebagai rasul, dia berhasil mengumpulkan ribuan pengikut. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia dicap sesat? Apa hubungan daripada mantan atlet ini dengan NII atau Negara Islam Indonesia? Kenapa dia dipenjara? Apakah karena dia sesat? Ya. Lalu, ya, yang jadi pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan daripada wahyu zaman dulu dengan zaman sekarang ini? Wahyu zaman dulu itu dipercaya, tapi wahyu zaman sekarang kenapa tidak dipercaya? Itu yang jadi pertanyaan besar. Bagaimana kronologinya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Orang yang saya masuk itu adalah seorang atlet bulu tangkis bernama Pak Ahmad. Bukan Ahmad Dhani ya, bukan Ahmad Saroni ya, bukan ya. Tapi ini Ahmad Murtadin yang sangat-sangat sesat gitu ya. Jadi suatu saat dia berpikir agama yang dia anut dulunya itu sepertinya ada yang salah gitu ya. Penafsirannya salah, ya kemudian dia melakukan pencarian jati diri gitu ya. Pemicunya itu dia pergi ke sebuah gunung di Bogor ya. Kalau nggak salah nama gunungnya itu Gunung Bunder ya. Dia pergi ke sana bertapa selama 40 hari. Ya, mirip-mirip lah seperti zaman dulu gitu ya. Bertapa selama 40 hari. Dalam agama Kristen juga ada puasa 40 hari ya. Jadi kayaknya angka 40 hari ini sangat keramat ya bagi agama Samawi ya. Jadi dia bertapa selama 40 hari gitu ya. Lalu pulang dari sana, dia mengaku dapat wahyu dari Tuhan gitu. Ya. Namun yang jadi pertanyaan, ya kenapa dia berhasil mengumpulkan pengikut gitu? Apa alasannya? Ada seribuan pengikut guys. Ya, kalau dia mungkin dapat pengikutnya sampai jutaan, ya, ratusan juta, dia mungkin bisa bikin agama baru kan. Tapi permasalahannya dia ya hanya diikuti oleh ribuan orang gitu ya. Kalau jutaan orang mungkin dia tidak akan dipenjara gitu, ya kan? Who know ya kan? Tapi anehnya ya ketika dia mengaku dapat wahyu gitu ya, orang-orang mengecap dia itu sebagai orang yang sesat. MUI mengatakan ini sesat. Namun ya kalau kita perhatikan, dia juga pernah bergabung sama NII, yaitu Negara Indonesia Islam. Dia keluar dari NII itu karena berbedaan pendapat gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, saya tidak mendukung yang nonton video untuk mengikuti Pak Ahmad ini ya, Murtadin yang sangat sesat ini. Saya tidak nyuruh ya, tapi kalau saya perhatikan itu, dia itu tidak ada indikasi misalnya menghalalkan membunuh orang lain gitu ya, atau mempersekusi rumah ibadah orang lain, atau bubarin paksa dan sebagainya. Nggak ada, atau mempersulit izin gitu ya, pembangunan gereja dan sebagainya, nggak ada. Lalu sesatnya di mana? Ini yang jadi pertanyaan besar ya. Kalau kita melihat ini dari sudut pandang filosofis gitu ya, ini agak berat memang ya, tapi saya akan menyederhanakan ya. Kalau melihat dari filosofi yang lebih luas gitu ya, apakah wahyu itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Saya cuma bertanya ya, jangan langsung ini dong, jangan langsung kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu dong. Boleh dong saya bertanya. Kenapa sih kita tuh takut dengan pertanyaan? Kalau kita takut dengan pertanyaan, maka ya agama kita tuh layak dicurigai. Ya, apakah wahyu itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Kalau misalnya mengatakan, oh wahyu itu bisa dibuktikan secara ilmiah, mana datanya? Apakah wahyu itu bisa diuji? Wahyu itu nggak bisa diuji, ya. Kalau misalnya nih Pak Ahmad ini dapat wahyu misalnya, dapat wahyu dari Tuhan, apakah itu bisa diuji? Nggak bisa diuji, nggak bisa guys. Kenapa wahyu nggak bisa diuji? Ya karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau misalnya nih ya, ada orang sekarang nih ngaku-ngaku dapat wahyu, ya kenapa dia tidak videoin gitu ya, pas ketemu dengan malaikat misalnya, pas ketemu dengan Tuhan misalnya.
ketika turun wahyu gitu. Kenapa nggak di videoin? Itu kan yang jadi permasalahan kan. Kenapa gitu? Itu artinya wahyu daripada Pak Ahmad ini layak diragukan. Itulah alasannya kenapa MUI memfatwa ini sesat gitu. Walaupun tidak bisa dibantah juga gitu menurut keyakinan saya. Kenapa? Kalau dia mengatakan saya dapat wahyu misalnya, apakah wahyu itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa juga kan? Jadi bagaimana mungkin kita menyesatkan orang yang katanya dapat wahyu, walaupun wahyu itu nggak bisa dibantah, nggak bisa disesatkan juga kan? Gimana kita membantah wahyu? Ya kan kita nggak bisa. Kalau misalnya mengatakan, oh zaman dulu ada nabi dapat wahyu, apakah itu bisa diuji? Sama-sama nggak bisa diuji ya kan? Saya cuma bertanya ya, saya tidak menyesatkan ya. Zaman dulu misalnya, ya di Kazakhstan misalnya, ada seorang nabi ngaku dapat wahyu. Lalu dia disembah gitu, dapat pengikut miliaran atau jutaan orang. Kenapa dia dipercaya gitu kan sama-sama wahyu? Itu kan yang jadi pertanyaan besar ya. Jadi artinya gini ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk sesat ya. Dan disclaimer jangan diikutin ya, disclaimer ya. Tapi gini, kalau wahyu itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, kenapa ya kita menyesatkan Pak Ahmad ini? Kan ini logical fallacy kan? Apa sih definisi wahyu itu? Wahyu itu kita dapat petunjuk gitu ya. Tapi petunjuk ini apakah disaksikan semua orang? Enggak kan? Kalau misalnya mengatakan, ya, oh, bukan dapat wahyu di gunung misalnya, di tempat sepi. Kenapa harus tempat sepi? Iya kan? Kalau misalnya Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya, menciptakan alam semesta, semua segala isinya. Lalu kenapa untuk urusan wahyu harus di tempat sepi? Kenapa nggak di tempat ramai aja ya kan? Di pasar misalnya, jalan raya misalnya, biar orang menyaksikan gitu. Biar kita nggak seujon ya kan. Biar kita nggak berpikir negatif ya kan. Biar kita nggak mempertanyakan ya kan. Harusnya kan tempat ramai dong ya. Ya, supaya orang menyaksikan. Ya. Jadi misalnya nih ada malaikat datang nih. Ya, wahai ya, manusia, saya memberikan mandat, saya memberikan wahyu terhadap orang ini misalnya. Pak Ahmad misalnya. Jadi nggak fitnah gitu loh ya. Kita percaya gitu ya. Jadi itu yang jadi pertanyaan besar. Kenapa wahyu zaman dulu dipercaya, sementara wahyu zaman sekarang nggak dipercaya gitu? Itu yang jadi pertanyaan besar. Apakah karena zaman dulu tidak ada HP, sementara zaman sekarang ada HP? Jadi sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah itu nggak bisa disesatkan juga gitu. Kalau kita menyesatkan wahyu itu, misalnya nih ada orang dapat wahyu. Kalau misalnya nih ya, gue dapat wahyu misalnya. Kita menyesatkan itu, ya keyakinan juga bisa disesatkan kan? Apa sih definisi keyakinan? Keyakinan itu artinya kita mempercayai suatu hal walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Keyakinan itu sama seperti keimanan. Kita mengimani tapi nggak butuh bukti gitu. Nggak butuh diuji gitu. Wahyu juga kan seperti itu kan. Jadi antara wahyu, keimanan, dan keyakinan itu sama. Itu sama. Nah, kita bagi dua ya, misalnya nih ya, ini wahyu, ini keimanan, ini keyakinan, ini data ilmiah. Data ilmiah itu harus bisa diuji gitu, secara empiris gitu. Ini nggak bisa diuji secara empiris. Nah, gimana kita menyesatkan orang yang dapat wahyu gitu kalau itu nggak bisa diuji ya kan? Kalau misalnya mengatakan, oh zaman dulu Anda dapat wahyu gitu ya, apakah itu bisa diuji gitu? Kan sama-sama nggak bisa diuji kan? Saya cuma bertanya ya, kenapa kita menyesatkan Pak Ahmad? Itu kan logika yang salah gitu. Ya nggak sih? Apa gua ngomongin terlalu ketinggian gitu sehingga susah dipahami gitu. Ini logika sederhana gitu. Ya kan sama-sama ini nggak merugikan orang juga. Emang Pak Ahmad itu merugikan orang. Saya tidak ngajak yang untuk video percaya dengan Pak Ahmad ya. Jadi kita ini bahas dari sudut pandang filsafat gitu. Ya, dari sudut pandang pemikiran yang rasional, yang ilmiah gitu. Jadi kalau misalnya dia dapat pengikut gitu ya. Kenapa dia dicap sesat? Ya mungkin karena dia menginterpretasikan agamanya kembali gitu ya. Dia menafsirkan ulang gitu. Itu tidak boleh sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya dia bikin agama baru misalnya nih ya, bikin agama baru nggak ada hubungan dengan agama Islam, nggak ada hubungan dengan agama Kristen, nggak ada hubungan dengan agama Hindu dan sebagainya, apakah bisa? Apakah itu melanggar undang-undang di Konoha? Menurut keyakinan saya tidak nyuruh ya, disclaimer saya tidak nyuruh bikin agama baru ya. Itu sebenarnya nggak dilarang gitu. Itu menurut undang-undang di Konoha ya,
bukan Indonesia ya, disclaimer on ya, karena orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Sedikit saja kita kritik, maka akan dicurigai, oh lu mau bikin agama baru ya, oh lu mengajak kita sesat ya, oh lu ateis ya. Jadi sedikit-sedikit ateis. Kita tuh susah mempertanyakannya, susah ngajak warga Konoha itu berpikir kritis. Ya karena hal-hal seperti ini. Menurut keyakinan saya, undang-undang di Konoha itu tidak melarang gitu. Selagi lu dapat, ada syaratnya, selagi lu dapat pengikut banyak gitu. Zaman dulu juga seperti itu. Ada banyak kok zaman dulu orang yang mengaku dapat wahyu, cuman perbedaannya nabi yang asli dengan nabi yang palsu itu, nabi palsu ya mereka tidak dapat pengikut jutaan orang, tapi nabi asli dapat pengikut. Itu perbedaannya. Saya tidak mengatakan apakah ini benar atau tidak ya. Silahkan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkannya. Saya tidak pernah menyimpulkan di video saya apakah ini benar atau tidak gitu. Jadi itu perbedaan yang sangat signifikan gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa nabi asli itu dapat pengikut? Apa alasannya? Menurut saya pribadi bisa aja nih karena keberuntungannya, untung-untungan gitu ya. Yang lain apes gitu ya. Apakah wahyunya bisa dibuktikan secara ilmiah? Sama-sama nggak bisa dibuktikan secara ilmiah juga gitu. Kalau kita murni ya bicara secara ilmiah gitu. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak percaya dengan agama, bukan seperti itu ya. Saya tidak nyuruh ya. Terserah kalian mau guling-guling kayak mau beragama kayak enggak. Yang penting jangan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Jadi kalau misalnya ada di Konoha bikin agama baru, nggak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, apakah itu bisa disesatkan? Nggak bisa juga gitu. Misalnya nih ada bikin agama baru di Konoha, saya nggak nyuruh ya, ini hanya di Konoha ya. Bikin agama baru terus dapat pengikut jutaan orang gitu. Apakah ini bisa disesatkan? Nggak bisa. Kalau bertentangan dengan nilai kemanusiaan, ya mungkin disesatkan. Tapi kalau nggak bertentangan, gimana coba? Bagaimana dengan Pak Ahmad ini? Apakah ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Ya kan? Kalau misalnya mengatakan, oh ini kan nggak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, tapi kan ini bertentangan dengan misalnya dia itu bawa agama terdahulu misalnya, dia mengkoreksi agama terdahulu. Lah, agama zaman sekarang juga ada yang seperti itu kan, di Konoha kan? Ya kan? Ada seperti itu. Tuhan kalian tuh nggak boleh 3 in 1. Ya, ada tuh di Konoha seperti itu. Ya. Tuhan kalian tuh nggak boleh 3 in 1. Tuhan kalian tuh nggak boleh trinitatis. Tuhan itu satu, ada yang mengatakan seperti itu. Oh yang disalib itu bukan Yesus. Ya. Yang disalib itu ya ada orang lain ini. Diganti gitu. Ada yang mengatakan seperti itu di Konoha. Ini hanya di Konoha ya. Itu sebenarnya mengoreksi gitu. Jadi artinya gitu ya, kalau kita boleh jujur ya, cuman kan kalau ngomong seperti ini kan kita tuh mendadak fanatik berlebihan gitu. Kita nggak open minded gitu. Kalau kita berpikir jujur ya, kalau kita berpikir rasional ya, kita itu lebih kritis terhadap agama lain daripada agama kita. Agama kita itu kita nggak terlalu kritis amat. Kita sering mengatakan agama lain itu dongeng gitu ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, di disclaimer on ya. Saya tidak nyuruh ya mengatakan bahwa agama lain itu dongeng ya, disclaimer on ya. Ini hanya perumpamaannya. Kita seringkali menganggap bahwa agama lain itu dongeng dan agama kita terbukti secara ilmiah. Yang namanya agama itu kan keyakinan. Ya kan? Mau agama lain kayak mau agama kita sama-sama keyakinan kan. Apa definisi keyakinan? Menurut data dari Kamus Cambridge, keyakinan itu sama dengan keimanan. Faith. Apa definisinya? Definisinya kita menganggap bahwa keimanan kita paling benar. Ya, kita menganggap bahwa keyakinan kita paling benar. Walaupun tidak terbukti secara langsung atau secara ilmiah. Nah, itu artinya ya kalau kita mengatakan bahwa agama lain itu dongeng, nggak terbukti secara langsung atau ilmiah, ya agama kita juga sama kok ya. Kan sama-sama keyakinan ya kan. Lalu kenapa kita lebih kritis terhadap agama lain? Ini namanya irasional dalam beragama. Jadi otak manusia itu ada semacam, kalau nggak salah itu namanya amigdala ya, di otak manusia itu. Ya, ini yang bikin orang itu meyakini sesuatu hal itu walaupun nggak terbukti secara ilmiah. Nah, orang yang memeluk agama tertentu, yang menganut agama tertentu, biasanya secara psikologi mereka ini irasional. Mirip-mirip seperti orang yang jatuh cinta. Orang yang beragama itu mirip-mirip ya, atau memeluk agama tertentu itu mirip-mirip orang seperti jatuh cinta. Nah, orang yang jatuh cinta itu ya biasanya irasional. Jadi biasanya mereka itu ya, akan protektif gitu ya terhadap agamanya. Orang yang jatuh cinta terhadap pacarnya itu mereka protektif terhadap pacarnya. Kalau kita mengatakan pacar lu itu sebenarnya selingkuh misalnya, ya mereka tidak akan
mengaku itu, nggak mungkin pacar gue selingkuh. Selagi mereka tidak melihat fakta yang sebenarnya, ya. Itu pun kalau mereka jatuh cintanya itu cinta buta gitu ya, mereka tidak akan mau kok mengakui bahwa ya pacarnya itu selingkuh. Ya. Ada juga yang menutupi gitu. Dalam beragama juga seperti itu. Ya saking cintanya dengan agama kita, ya, kita tuh tidak sadar bahwa kalau agama kita itu, ya kalau misalnya mengatakan agama kalian tuh nggak terbukti secara ilmiah, ya kita akan menyangkal itu, ya, dan kita tidak akan mau mengaku itu. Ya sama seperti pacar kita selingkuh gitu. Kita akan mengatakan bahwa pacar orang lain selingkuh. Pacar kita nggak selingkuh. Kalau misalnya ada yang menuduh pacar kita selingkuh, lu pengen menghancurkan hubungan kita ya. Lu tuh pengen menghancurkan percintaan saya ya. Lu itu sirik ya. Jadi kita tuh seperti itu guys ya. Sedikit-sedikit, lu tuh anti agama ya. Lu tuh pengen menghancurkan agama gue ya. Enggak seperti itu konsepnya bang. Ya tapi lu harus memahami bahwa cinta itu nggak rasional. Bahwa lu memahami bahwa ya cinta terhadap agama itu nggak rasional. Ya bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak cinta dengan agama, tapi seringkali kalau saya perhatikan, karena saking cintanya dengan agamanya, mereka menolak pembangunan rumah ibadah orang lain, ya mengatakan bahwa agama lain sesat. Ya, kenapa kita menyesatkan agama lain? Ya karena kita menganggap bahwa agama lain itu dongeng. Ya itu perumpamaan yang pas guys. Orang yang mabuk agama itu sama seperti yang cinta terhadap agamanya berlebihan, cinta terhadap seseorang. Ya itulah yang terjadi dengan Pak Ahmad ini. Kalau Pak Ahmad ini lahirnya di abad zaman dulu gitu ya, ya zaman abad pertama, kedua, ketiga, ya bisa dianggap sebagai nabi kan. Dia dianggap sebagai nabi, pasti ada di kitab suci itu namanya, ya kan? Ya saya tidak menggerus akidah Anda, tapi ya pada faktanya kan seperti itu kan, ya kan? Kalau Pak Ahmad ini lahirnya di abad ke-7, abad ke-8, 9, atau pokoknya di bawah ke-7 lah gitu. Ya dia bisa dianggap jadi nabi gitu. Karena dia mengaku dapat wahyu. Kan zaman dulu kan wahyu itu nggak bisa diuji kan. Zaman dulu belum ada yang namanya skizo kan. Bukan berarti saya mengatakan Pak Ahmad ini skizo ya. Bukan seperti itu konsepnya. Zaman dulu kan nggak ada skizo. Jadi kita tidak bisa membedakan mana wahyu, mana skizo kan. Itu yang jadi permasalahan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih teman memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.